Jadi pertanyaan begini Kang Abu, bagaimana sih cara menyembelih yang benar? Karena kan orang-orang banyak yang nyembelih itu mungkin ngawur atau gimana gitu, mungkin bisa dijelaskan secara detail. Oke, untuk tutorialnya, tata caranya nih. Iya. Oke. Lah tata cara yang akan saya sebutkan nih hanya bisa ditonton di PPHY Entertainment. Oke. Nah, selain di channel PPHY Entertainment nggak ada. Oke, iya. Cuman di PPHY Entertainment. Oke. Yang pertama, Iya. si Dzabih. Nah, ini istilahnya namanya Dzabih. Dzabih ini adalah orang yang menyembelih, Mas Bedul. Lah, orang yang menyembelih ini hendaknya membaca basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bedul mau praktek? Nggak? Nanti aja setelah nanti. acara. Ya nggak apa-apa. Oke. Saya juga nggak tega sebenarnya sih. Iya sih. Lihat Mas Bedul juga Saya udah. sudah dipesan kok sama orang. Oh iya, udah dipesan. Saya mau sedekah lemak. Oh sudah kolam mak. Oke. Nanti kapan-kapan aja. Ya. Iya terserah Mas Bedul aja deh. Oh. Nah, yang pertama itu membaca basmalah. Iya. Si Dzabih membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya apa namanya alat yang dipakai harus tajam Mas Bedul. Oh gitu. Kalau nggak tajam kasihan yang disembelih dong. Oh gitu. Nah, iya dong, kasihan kan nanti kesakitan. Nah kalau pakai pisau dapur tapi tajam gimana? Pisau dapur tapi tajam. Atau misalnya pakai, sampean tahu grendel? Lagi grendo. Grenda. Itu gimana? Terlalu barbar itu, nggak boleh. Tapi tajam banget loh itu. Oh tajam, setajam Bukan apa tuh? main tajamnya itu. Oh iya. Jangan anti mainstream gitulah Mas Dul, yang biasa-biasa aja deh. Iya Iya, benar juga. itu kan. Berarti pakai gergaji atau yang lain nggak boleh ya? Nggak boleh dong, terlalu barbar. Barbar. Terlalu barbar. Nanti kalau yang ngeliatin ada bocil-bocil nanti ditiru gimana coba? Ditiru. Iya. Iya bahaya juga ya. Iya bahaya dong. Iya. Iya, lanjut nih. Iya, lanjut. Nah, lanjut. Yang kedua membaca sholawat. Setelah membaca basmalah, baca sholawat. Salawatnya Minimal sholawat Jibril lah, sallallahu ala Muhammad. Gitu Sallallahu kan. Muhammad, ya. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, sama terserah. Mau buka majelis sholawat juga di situ sama tuh. Oh, gitu. Cuman kan nggak disebelah-sebelin nanti akhirnya. Iya. Nah, Salawat naria gitu. Sholawat mujiat nabi nggak apa-apa, nggak ya? apa-apa, ya? nggak apa-apa. Iya. Tapi kan nanti tambah lama nyembelihnya, kasihan orang-orang yang kelaparan dong. Oh iya. Benar juga sih. Iya, benar. Benar nggak? Ya kalau kelaparan kan dibelikan dulu kemana gitu. Kan bisa. Iya kalau orangnya nggak punya duit gimana dong? Bayarilah. Oh, ya bodo amat lah saya, Oh, penting iya, jawab dah. Oh iya dah. Ya, bisa teruskan. Oke. Iya. Yang ketiga ini Mas Bedul, si dzabih ataupun si madzbuh, Iya. orang yang menyembelih ataupun yang disembelih, yang sembelih tentu hewan dong, bukan manusia dong. Iya, oke. Harus menghadap ke kiblat. Yang keempat tuh baca doa Mas Bedul. Iya, apaan tuh? Doanya itu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Oh. Nah, kayak nama jenengan kan. Artinya apaan? Apa tuh nama sampean tadi apa namanya? Stefanul Karim. Stefanul Karim. Ada Stefannya ya? Iya, ada Keren Stefan. juga Itu nih kan namanya, Stefan aslinya cahaya rembulan aslinya. Oh cahaya. Iya. Oh iya. Karim kan yang mulia ya. Iya. Tapi saya lagi ngomongin doa nih, nggak ngomongin nama sampean Oh, nih. iya, Sampean bisa. jangan Iya. pede dong. Iya. Bisa tahu. Itu mungkin bisa diartikan artinya. Artinya seperti ini. Ya Allah, nikmat ini berasal darimu. Iya. Allahumma hadhihi minka. Dan kepadamulah akan aku persembahkan nikmatku ini. Fataqabbal ya karim. Maka ya Allah terimalah persembahanku ini kepadamu dalam rangka taqarrubku kepadamu. Oh, taqarrub Gitu. ya. Intinya Mendekatkan taqarrub itu kan. iya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana ya? Masalah ini tadi ya langsung keempat. Jadi mungkin bisa dijawab Kang Ropik ya. Iya. Yang keempat ini untuk siapa sih daging kurban diberikan, dan juga mungkin ke manakah, ke fakir miskin atau ke ya fakir miskin kan sudah jelas. Apakah boleh mungkin kepada orang yang kaya gitu seperti halnya Erick Thohir atau yang lain-lain itu yang punya saham-saham bola-bola itu? Hotman Paris. Apakah boleh? Nah, terus ya Hotman Paris. Terus apakah harus Islam? Terus gimana orang yang miskin-miskin itu, orang Hindu, orang Konghucu? Nah, seperti itu. Mungkin apakah dia mendapatkannya? Ya, jadi nanti untuk pengalokasian binatang sembelihan kurban nanti dagingnya itu sebenarnya nanti mau diserahkan siapa saja boleh Mas Bedul. Oh, boleh. Ya, yang terpenting nanti tetap fakir miskin itu mendapatkan bagiannya. Yang terpenting itu ya. Jadi jangan sampai kita itu melupakan orang-orang yang fakir miskin dari hewan sembelihan. Jadi nanti sisanya yang lain bolehlah kita
berikan kepada seseorang yang kita sayangi, mungkin teman kita atau saudara kita. Itu tidak begitu. apa-apa kita Terus kasih. buat kita sendiri boleh nggak itu ya? Karena kita kan sudah bahasanya nyumbang tapi masa nggak dapat persenan? Ya tidak apa-apa ini Mas Bedul ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyembelih hewan kurban itu nggak usah berkecil hati ya. Jadi nanti tenang saja, nanti tetap mendapatkan bagiannya untuk dirinya sendiri. Ya mungkin bisa lebih detail, maksudnya kita dapat kupingnya kah atau hidungnya aja kah atau dapat bisa dibilang kasyafah atau apa Ya. Jadi jadi untuk bagiannya itu menurut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu untuk seseorang yang menyembelih itu maksimal itu hanya bisa mengambil sepertiganya Mas Bedul. Sepertiga. Sepertinya terserah mau Sepertiga ngambil. itu seberapa ya kalau dihitung kilo gitu? Ya sepertiga katakanlah kalau Atau dihitung sampean tahu molen yang kecil-kecil itu. Kalau molen berapa molen. butir? oh itu. Heeh. Ya jadi Atau berapa gorengan itu bisa dihitung mungkin seperti itulah. ya terlalu kecil lah kalau seperti itu lah. Oh gitu. Jadi kita ukur aja nanti kita timbang berapa, katakanlah kalau 90 kg berarti sepertiganya 30 30 kilo ya. Oh gitu. sudah Lumayan banyak juga itu ya. lumayan juga itu Lumayan kalau banget unta ya. mungkin ya kalau beratnya seperti itu. Ya itu untuk maksimalnya sepertiga ya Mas Bedul ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Iya, Tapi untuk paling utamanya yang lebih utama yaitu kita sodakohkan itu semua ya. kepada orang-orang fakir Biar miskin. lebih afdol gitu. Ya lebih afdol itu karena kita di dalam beribadah itu kan dianjurkan untuk totalitas ya Mas Bedul ya. Tapi kalau misalnya kita niat gini nyembelih terus kita buat makan sendiri, buat misalnya kan kita punya sate tuh, Ya punya warung sate. Warung itu sate. kita niat apa namanya? sembelih Nyembelih itu tapi buat ingin dijual. toko kita dijual itu gimana? Boleh nggak itu ya? Ya itu juga tidak kalah penting ya, itu ternyata kalau kita nyembelih hewan terus daging yang kita ambil kita jual itu ternyata tidak boleh Mas Bedul. Oh, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Waduh. Wah. Jadi itu Kasihan bolehnya jualan itu sate hanya ini untuk kita manfaatkan sendiri, kita makan itu. Nah, terus ini nggak kalah penting juga Mas Bedul. Iya. Jadi daging yang nanti kita sodakohkan ke fakir miskin itu nanti dagingnya itu daging yang masih mentah. Mentah ya? Ya, jadi jangan yang sudah kita masak jadi sate terus dikasihkan fakir-fakir lain, tidak gitu. demikian. Jadi yang masih mentah nanti siapa tahu nanti fakir miskin itu nanti pengen menjual daging tersebut untuk kebutuhan yang berarti lainnya. kalau mau ngasih kayak kita ngasih onta guling atau onta sudah menjadi sate gitu, nggak Khusus boleh ya? tidak boleh khusus ke fakir miskin. Tapi Iya, kalau iya. ya katakanlah untuk orang-orang kaya itu nggak masalah. Tapi untuk fakir miskin itu harus yang masih mentah. Masih mentah, Ya, gitu. supaya nanti bisa dimanfaatkan oleh mereka entah dijual atau Oh kalau sudah dikasih nggak apa-apa dijual ya? ya. Oh iya. Intinya seperti itu Mas Bedul ya untuk pengalokasian itu Tempat yang mana tujuan yang seharusnya, jadi intinya fakir miskin ya, gitu ya? yang wajib itu fakir miskin, cuman sisanya nanti diserahkan ke tetangga, kekasih kita atau yang lainnya itu tidak masalah. Yang kaya-kaya nggak masalah. Jadi ngasih ke kaya itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah selama kita itu sudah ada bagiannya untuk orang-orang fakir miskin seperti itu Mas Bedul ya. Jadi apa sih hikmah berkurban itu? Jadi tujuan kita kurban itu ngapain sih? Kayaknya kalau dilihat secara zahir ya, secara zahir itu kalau kita lihat nggak ada untungnya, malah kita mengeluarkan uang nggak jelas gitu ya. Ini secara zahir. Mungkin secara batiniah atau secara yang lebih inti ya mungkin bisa bareng-bareng atau dari salah satu. Oke, salah satu hikmahnya itu yang saya ketahui Mas Bedul adalah melatih jiwa sosial kita. Setelah kita menyembelih hewan kurban, tentunya kita harus mengingat orang-orang yang kebutuhannya tuh di bawah kita. Di bawah Mas kita. Bedul, iya. Berarti kalau kita duduk di kursi yang di bawah kita. Iya bukan gitu maksudnya. gitu. Maksudnya kita kan orang yang berkecukupan tuh. Oh, gitu. Sementara orang yang membutuhkan di luar sana lebih banyak, Iya seperti sih. orang fakir miskin. Dan mereka tentunya butuh pertolongan kita tuh. Tapi sekarang nih banyak yang menipu loh. Banyak yang Kayak menipu ya. misalnya ya tinggalnya memang di bawah jembatan, tapi kayak misalnya ngemis itu sehari dapat 100.000. Kalau enggak 200.000 kan hampir sama kayak PNS. Oh iya, Iya. bener juga ya. Iya. Iya, Mas Makanya Bedul udah riset itu. Ya
dulu sih. Oh dulu. Oh, apa jangan-jangan pernah jadi gitu juga? Hampir. Oh hampir. Temannya teman saya. Oh teman-teman saya. Teman saya itu punya teman. Nah temennya itu punya bapak. Nah bapaknya teman saya. Oh, oke, Nah, jangan diterusin nanti jadi gibah nih. Iya. Oke. Iya benar juga sih. Hikmah selanjutnya bisa dijawab Mas Rofik nih. Oh gitu. Ya jadi ya sedikit menambah ya. Jadi salah satunya seperti yang disebutkan Mas Abu ini tadi. Terus ternyata di dalam kitab Al-Bajuri ya kita sudah sering kita dengar kalau di Itu sarahnya pesantren. Tamsah ya? Itu sarahnya Fathul Oh Qorib. Fathul Qorib ya. Ya. Waduh salah, saya sudah jawab salah lagi ya. Ya, mungkin hanya ngetes saja. Ya, terus. Jadi Ya, ternyata berkurban itu lebih utama daripada sodakoh Mas betul ya. Oh, Daripada gitu. sodakoh sunnah itu lebih utama kita berkurban. Jadi gitu ya. event yang ada hanya 1 tahun sekali ini jangan kita sia-siakan. Iya. Jadi karena ini sangat luar biasa sekali fadilahnya sodakoh kita tahu sendiri. Wow, it's amazing ya. Dalam salah satu riwayat itu as-sodaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an. Jadi Artinya? sodakoh itu dapat melebur segala kesalahan. Wow. Dapat melebur kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Luar biasa. Itu baru Luar sodakoh. biasa sekali ya. Ya, apalagi kurban yang lebih utama daripada sodakoh itu pasti sangat luar biasa sekali fadilahnya. Itu Mas Budul ya. Besar sekali ya hikmahnya ya. Ya, Seperti air, itu air peceran atau air sungai? yes, Terserah air ya. lah, terserah Pokoknya ini air ya. Air yang Iya, memadamkan api. Pokoknya air lah ya, matikan api ya. Entah itu dari sapi tank atau dari mana-mana. Yang penting air gitu Ya, ya. air. Ya yang pastinya kan air yang bisa memadamkan api gitu ya. Ya, Dosa-dosa kita kan bisa terhapus ya. yang penting bukan air minyak ya, bukan minyak tanah loh. Oh, minyak Malah tambah tanah. besar nanti Oh apinya ya. iya. Air biasa. Ya benar juga sih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari buat sahabat-sahabat kita yang mungkin ada di rumah yang sedang santuy atau sambil ngopi. Bisa ngasih pesan-pesan enggak? Atau mau ngasih kisi-kisi? Enggak ada anu ya. Bukan soal ujian ya. Ya bukan. Mungkin bisa ngasih pesan-pesan Pesan-pesan apa nih? pesan-pesan terakhir nggak apa-apa juga. Oh, pesan-pesan terakhir. Iya. Jangan Atau dong. sampul Yasin nanti kan? Jangan Saya dong, bikinkan. saya belum nikah. Mas Oh Betul. iya betul. Kasihan juga. saya Iya, dong. iya. Iya, pesan-pesan saya sih buat para viewers ya, buat para viewers PPHI Entertainment, jangan malas untuk mencari ilmu karena ilmu itu di segala tempat, di segala sisi, di segala waktu tetap Iya. ada. Iya. Termasuk di PPHI Entertainment. Entertainment, ya. Ini promosi. Ya, ini sangat bermanfaat sekali Iya ya. dong. PPH Entertainment ini. Iya. Ya ini kan baru pertama kali ya. Iya. Begini. Jadi kita juga bukan sekedar mencari ilmu, kita juga sekalian bercanda tapi yang tidak terlalu anu ya. Iya. Terlalu berlebihan. Iya, kita ada bercandanya juga, ada dapat ilmunya juga. Makanya kata Nabi itu, Mas Bedul, beliau pernah bersabda, "Inna min khiyari ummati qaumun yathakuna jahran min saati rahmatillah." Diterusin gak nih? Enggak diterusin enggak apa-apa. Terusin Nggak ada yang dong. paham paling. Iya. Kan tadi saya jelasin. Iya. Terus lanjutannya wa yabkuna sirran min khaufi adabillah, katanya. Termasuk dari umat-umatku yang terpilih nih. Mereka adalah orang-orang yang berani tertawa terbahak-bahak karena percaya akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tertawa terbahak-bahak gitu ya. Karena percaya Iya. dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di satu sisi, umatnya tadi juga nangis, Mas Bedul. Ngapain nangis? Nangis di gelap gulita malam gitu kan, menyendiri karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Nah, jadi konten-konten PPHI Entertainment ini cocok nih gitu kan, ada buat ketawa-ketawanya. Pertama milenial ya. Iya dong. Buat kaum milenial yang mungkin bocil-bocil kematian itu ya. Ya, benar juga ini. Iya. Oke. Mungkin Itu kalau menurut saya sih. Itu saja ya. Ya mungkin dari Kang Ropik pesan-pesan, terserah pesan-pesan apa. Mungkin buat adiknya, Ya, mungkin jadi buat calonnya atau mantannya. Wah. Atau ya itulah pokoknya. Terus ya. Jadi karena sekarang masih mendekati
event penyembelihan hewan kurban ya. Jadi kita ya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita warga-warga milenial ya, jadi kita setiap tahun ganti gadget saja bisa, masa cuman setahun sekali kita berkurban kambing saja tidak bisa. Ya, Kalaupun kita memang nggak mampu kambing ya minimal ayam lah. padahal buat gadget sodako. mahal-mahal ya, apalagi iPhone itu kan yang lagi trending 15 juta. iPhone 15 Itu kan juta. sudah dapat kambing Kambing 15 berapa loh. itu? Luar biasa itu Harganya harganya kan sekali 1 itu. juta. Sudah bisa untuk berkorban satu keluarga itu. Iya sih, kita lumayan loh, daripada beli iPhone kan. Supaya kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita berbuat, dosa-dosa kita itu supaya bisa dinetralkan lagi ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Bedul ya. Bisa unlimited ya. Iya. Iya. Dan terima kasih kepada narasumber Kang Abu dan Kang Ropik. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari tadi penjelasan Kang Ropik ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga juga kita yang ada di rumah terutama yang ngopi-ngopi yang buang umur atau yang tidak bermanfaat mungkin bisa nonton channel PPHI Entertainment biar lebih berkah ya, seperti itu ya, bisa nonton ini jadi kita bisa dapat ilmu ya, seru juga gitu, dapat hikmahnya gitu ya, karena ilmu yang bermanfaat itu tidak terputus ya, itu ada di Sodako di Riyadus Sholihin ya. Ini saya ngambil satu aja loh, sebenarnya ada 3. Nah ada 3. Kalau saya membacakan jadi saya jelaskan aja ya, biar agak wow gitu ya. Jadi yang pertama itu ilmu yang bermanfaat, yang kedua itu sedekah jariyah, dan ketiga itu doa anak yang soleh. Nah intinya itu. Tapi yang kita ambil ini sekarang ilmu yang bermanfaat. Jadi seperti halnya Kang Ropik ini nanti bisa ketika sampean menjelaskannya lagi kepada anak sampean, terutama yang nonton ini nanti bisa bermanfaat lagi. Jadi nggak putus-putus amalnya itu, unlimited lah kalau bahasanya. Nah bahkan itu 10G, bukan 4G lagi ya, 10G. Nah, seperti itu. Jadi lebih cepet banget lah. Ya. Dan sebelum saya tutup, sebelumnya para viewers dari PPHY mungkin bisa subscribe ya. Namanya PPHY Ampuh Lirboyo. Itu bisa dicari nanti. Kalau susah-susah nyarinya nanti bisa hubungi saya IG-nya. Ya kalau mau tahu Stefan Al Khair itu nanti bisa hubungi di situ sendiri ya. Oke. Dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.